kita ketemu lagi. Kak Cipora. Kak Cidewi, apa kabar? Baik, Kak. Kak Cidewi gimana? Baik loh. Oh, baik. Coba kita tanya adik-adiknya dulu. Kak Cipora tanya adik-adiknya gimana di rumah? Adik-adik, gimana kabarnya? Baik, baik. Adik-adiknya sekarang Kak ya, setiap minggu tuh mereka nunggu. Mereka pada mau Ibadah, kebaktian. Kak. Iya, soalnya belum bisa ikut mama papanya ke gereja, jadi masih tetap di rumah. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita tetap semangat. Betul, Ya, Kak. sekarang Kak Cipora, kita mau nyanyi lagu apa ya? Kayaknya Kak, yang ada love-love-nya Nih, itu yang Kak. ini. Adik-adiknya tahu? Apa ya? Tahu nggak? Tunggu Kak. Kayaknya ada yang bilang tahu tuh. Apa namanya ini? Lagunya apa? I love you, Jesus. Kalau gitu semuanya pada bangkit berdiri. Kita mau mulai. Siap-siap Kak, siap-siap. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi Kak. Deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita sudah nyanyi lagu I Love You Jesus. Sekarang kita mau doa dulu. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesempatan untuk memuji Tuhan dan menyembahnya. Sekarang adik-adik semuanya lipat tangannya. Ikutin Kak Cipora dan Kak Cidewi mau menyanyikan lagu apa ya Kak? Doaku sederhana. Doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa
adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin puji-pujian kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, sudah pujian, kita sudah doa, tapi kita masih mau lanjut, Kak. Iya, kita betul, masih Kak. ada 2 lagu lagi untuk memuji Tuhan. Betul, Kak. Masih semangat adik-adiknya di rumah. Coba lihat. Oh, masih semangat adik-adiknya, Kak. Masih pada berdiri. Betul, Kak. Pada tahu nih, kita mau nyanyi lagu yang ini loh, Kak. Gimana Kak gerakannya, Kak? Apa ya ini ya, Kak ya? Kak Zipora lupa pasti. Nih. Apa ya, Kak? Udah lama nggak sekolah minggu nih. Nih, ada yang nunjuk tangan. Oh, ada yang tahu tuh, Kak. Ada. Apa tuh, Kak? Bila roh Allah ada ya, Kak ya. Aduh, Kak Zipora sudah lupa adik-adik. Tapi adik-adiknya hebat. Betul, Kak. Masih inget ya, Kak ya? Semangat. Ayo kita mulai, Kak. Kita mau nyanyi Bila roh Allah ada. Semangat ya, happy ya, Kak. Betul, Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Puter ya, Kak. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi, Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari lagi, Kak. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Duduk, Kak. Adik-adiknya Ngos-ngosan ya, Kak ya? ngos-ngosan nggak? Enggak, adik-adiknya semangat. Masih pada kecil-kecil, Bagus, Kak. masih pada semangat. Kalau Betul, gitu, kita mau lanjutin ya, Iya, Kak. Kak. Kita mau menyiapkan diri untuk Kita mau ngapain ya, Kak? Udah ya? Waktu selesai, Kak. Belum, Kak. Kayaknya ada yang ketinggalan. Apa yang belum ya? Yang paling penting. Yang terpenting dalam ibadah kita mau dengerin firman Firman Tuhan. Kalau gitu, adik-adiknya siapkan hati dan pikiran adik-adik, sikap doa yang baik. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku di tanganmu. sikap doanya ya adik-adik. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik ikut Kak Cidewi berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menerima puji-pujian yang kami sudah naikkan. Tuhan Yesus. Ini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga buat kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah Kak, kita panggil kakaknya dulu ya Kak ya. Siapa yang hari ini firman? Kak Rahel. Yuk kita panggilin yuk. Udah siap. Kak Rahel udah semangat. Adik-adiknya pasti juga semangat. Kak, ayo Kak. 1, 2, 3. Kak Rahel. Halo adik-adik. Sudah siap belum dengerin firman Tuhan? Nah, pasti adik-adik udah siap. Kita akan belajar mengenai kehidupan Yakub. Dari Yakub menipu Esau dan Yakub melarikan diri. Kenapa Yakub melarikan diri adik-adik? Karena dia takut sama Esau. Setelah itu karena takutnya dia pergi ke rumah Laban. Dia tinggal di sana sehari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, lama tinggal di sana. Jadi Yakub tinggal di rumah Laban lama. Sampai dia mempunyai istri dan anak. Dan Yakub beberapa kali ditipu sama Laban, dijahatin sama Laban. Gak taunya dijahatin itu gak enak. Si Yakub jadi ingat bahwa dia pernah melakukan kesalahan terhadap Esau, terhadap kakaknya. Dia jadi ingat, iya gak taunya dijahatin gak enak, ditipu gak enak. Dia mulai sadar apa yang pernah dia perbuat. Nah, sekarang Yakub pergi dari rumah Laban menuju tanah Kanaan.
Yakubnya pergi dari Haran ke tanah Kanaan. Tuhan berfirman, pulanglah ke negerimu, ke sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Disuruh pulang. Nanti kalau ketemu Esau, saya takut. Yakubnya takut adik-adik. Nanti kalau Esau marah gimana? Nanti kalau Esau membunuh gimana? Aduh, Yakubnya takut adik-adik. Nah, udah gitu, Yakub langsung menyuruh utusan. Kamu pergi ke Esau dan kamu bilang bahwa Yakub tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini adik-adik. Jadi dia kabur ke rumah Laban dan sekarang mau pulang tapi dia takut. Gimana nanti dibunuh sama Esau. Setelah itu kamu juga bilang bahwa Yakub mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Kamu bilang biar si Yakub dapat belas kasihan dari Esau. Setelah itu utusannya pergi, dia menemui Esau adik-adik. Nah, setelah utusannya kembali kepada Yakub, dia buru-buru, dia tergesa-gesa. Bapak Yakub, saya sudah ketemu sama Bapak Esau. Dan sekarang dia sedang jalan ke sini untuk bertemu dengan Bapak Yakub. Dan diiringi 400 orang. Si Yakub semakin takut adik-adik. Tadi berapa? Bapak Esau datang diiringi dengan berapa orang? 400 orang. Tambah deg-degan Bapak Yakub, jantungnya sampai duk duk duk. Dia ketakutan, nyampe sesak, mau nafas dia. Aduh, gimana ini? Aduh, dia takut. Wah, benar-benar marah ini Bapak Esau nih. Pikirnya Yakub, wah Esau marah nih. Esau pasti mau membunuh dia. Aduh, gimana ini? Yakubnya udah ketakutan. Terus coba apa yang terjadi setelah itu? Kita baca ya. Di Kejadian 32, Kejadian 32 ayat 11. Udah ketemu belum? Kejadian 32 ayat 11. Kakak bacain. Yuk kita baca bareng-bareng. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jadi Yakubnya takut sama Esau adik-adik. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Semakin takut Yakubnya. Aduh, gimana ini? Terus dia ingat, bukannya Tuhan mau berbuat baik sama Yakub. Wah, dia ingat. Terus setelah itu dia langsung mempersiapkan persembahan. Buat siapa? Buat Esau.
dia sudah mempersiapkan persembahan kambing jantan dan betina, domba jantan dan betina. Terus gak cuma itu, ada lagi unta yang sedang menyusui dan anaknya dibawa juga. Lembu jantan dan betina dan keledai jantan dan betina. Semuanya buat Esau. Semuanya buat Esau. Dan persembahannya itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar. Wah, udah gitu Yakub bilang, kamu pergi bawa persembahan, engkau temuin Esau untuk memberikan persembahan ini. Karena pikirnya si Yakub adik-adik, kalau dia memberikan hadiah, dia memberikan persembahan buat Esau, pasti Esau memaafkan Yakub. Pasti Esau tidak membunuh Yakub. Udah gak marah lagi nih pasti. Nah, setelah utusannya pergi membawa persembahan dan malamnya, apa yang terjadi malamnya? Ayo kita buka lagi. Kejadian 32 ayat 24. Ya, Kejadian 32 ayat 24. Yuk kita baca bareng-bareng. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi siapa dia? Seorang laki-laki ini siapa dia? Dia adalah malaikat Tuhan. Dan jadi Yakub gulat dengan malaikat Tuhan. Dan nih saya bacain lagi. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Malaikatnya memukul sendi pangkal paha Yakub. Sampai Yakub pincang. Jalannya udah gak lurus lagi. Dia jalannya jadi pincang. Nah, udah gitu. Fajar udah menyingsing. Wah, udah mau pagi nih. Wah, malaikat mau pergi. Tapi sama Yakub, malaikatnya gak boleh pergi. Sebelum engkau memberkati aku. Jadi malaikatnya gak boleh pergi adik-adik. Dia harus memberkati Yakub. Nah, setelah itu malaikatnya memberkati Yakub dan malaikat itu bilang, siapa namamu? Yakub bilang, nama saya Yakub. Namamu tidak akan dipanggil Yakub lagi, tapi Israel. Apa adik-adik? Israel. Jadi nama Yakub diganti dengan nama Israel. Nah, setelah diberkati, Yakub takut enggak? Yakub deg-degan enggak? Masih deg-degan. Nah, setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Kan malaikatnya sudah pergi. Dan Yakub dan rombongan dia melanjutkan perjalanan. Dan Yakub sudah menyusun. Paling depan budak-budak. Paling depan budak-budaknya. Baris kedua Lea. Baris ketiga Rahel dan Yakub. Dia ada di belakang. Tapi apakah dia tetap di belakang?
Kan dia udah diberkati Tuhan adik-adik. Nah, waktu dia melanjutkan perjalanannya dan dia melihat, wah itu rombongan Esau. Wah, dia takut gak? Dia ngumpet ke belakang gak? Dia kabur gak adik-adik? Enggak. Karena dia udah diberkati Tuhan. Waktu Esau sudah mendekat, dia langsung jalan di antara mereka. Di antara rombongan Yakub. Dia berjalan ke depan. Dan dia sujud 7 kali. Sujud berapa? 7 kali. Sampai di depan Esau. Apakah Esau masih marah? Marah gak ya? Esau mau bunuh gak ya? Ayo kita buka sekali lagi. Kita buka di Kejadian 33 ayat 4. Ya, kita baca Kejadian 33 ayat 4. Yuk kita baca bareng-bareng. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Jadi Esau gak marah lagi. Esau sayang sama Yakub. Dia sayang sama saudaranya. Sehingga si Yakub jadi lega. Jadi bertangis-tangisan adik-adik mereka. Karena udah lama berpisah. Dan Esau gak taunya udah gak marah. Dia sayang sama Yakub. Nah, sekarang firman hari ini kita boleh belajar dari Yakub dan Esau. Bahwa kita harus mengasihi. Kita harus mengampuni. Kalau kita berbuat jahat, kita pernah menipu kayak Yakub, menipu Esau, kita harus berani minta maaf. Jangan kabur ya. Kita harus berani minta maaf. Terus kalau orang atau saudara kita berbuat jahat sama kita dan dia minta maaf, kita juga harus mengampuni. Kita harus memaafkan. Sebagai saudara, sebagai keluarga, kita harus mengasihi ya. Sekarang kita boleh belajar bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni ya. Ingat, kita hari ini belajar untuk mengasihi dan mengampuni adik-adik ya. Udah? Tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami semakin hari semakin indah di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kasih. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi Kak Sarah tanya dulu nih. Tadi siapa yang dengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh? Coba Kak Sarah mau lihat. Wah, hebat ya. Adik-adik semua dengar firman-Nya sungguh-sungguh. Nah, sekarang tadi kan kita udah pujian, udah dengar firman. Sekarang saatnya aktivitas. Nah, adik-adik yang dari kelas Yudea dan Betania, buku catatannya dan Alkitabnya disiapin ya. Udah siap semua Alkitab dan buku catatannya? Yuk kita mulai ya. Judul hari ini, Yakub bertemu Esau. Sekali lagi, judul hari ini, Yakub bertemu Esau. Bahannya diambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 dan ayat 33. Sekali lagi, bahannya diambil dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 dan ayat 33. Nah, ayat emasnya diambil dari Efesus 4 ayat 32. Ayat emasnya diambil dari Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sekarang kita mulai aktivitasnya ya. Nih, adik-adik siapin kertas origami. Boleh warna apa aja. Lalu kertasnya dibentuk seperti ini adik-adik. Nah, apa ini? Love, hati ya, seperti ini. Dibentuknya jadi 2 ya. Nah, tuh masing-masing warna dibentuknya 2 hati. Lalu kertas kosong nih adik-adik, seperti ini. Nanti digunting dan dibentuk seperti ini. Nih, panjang, lalu adik-adik lipat-lipat seperti ini. Nah, selanjutnya hati yang udah adik-adik gunting ya, ditempel di kertas yang panjang tadi. Nanti jadinya seperti ini adik-adik. Tuh, bisa dibuka. Nah, di dalamnya adik-adik boleh isi nih, boleh ditulisin ayat hari ini, ayat mas hari ini, atau sesuai dengan firman tadi. Saling mengasihi ya tadi firmannya ya. Nih, aku mengasihi papa dan mama, atau aku mengasihi kakak, aku mengasihi adik. Semuanya adik-adik boleh tulis di dalamnya. Nah, sekian aktivitas hari ini. Oh iya, adik-adik di rumah jangan lupa subscribe ya di Tabernacle Family Junior. Jangan lupa di like juga. Terus tanda loncengnya tuh, tanda loncengnya dinyalain. Jadi adik-adik nggak ketinggalan kebaktian sekolah minggu setiap hari Minggu. Dah, sampai berjumpa.